العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin, sama kita cintai, sama kita rindukan, sama kita menghormati, kita bermulia. Guru kita tercinta semua Syekh Al-Kabir, Al-Alim Al-Alamah Al-Anbillah, kemudian seperti mana kita menghormati. Allah Ya'ala Al-Alim Al-Jannah di dua kalimat Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita berdoa kepada Allah وكل كلام هذا الله insyaAllah bismillah bidukul wa bidukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarakah umrah insyaAllah bidukul ahlam jamilah jamilah mubarakah wa nafasuh halalan tayyiban wasi'an mubarakah wa atasibatu bisihat wa afiyah wa salamah wa sa'adah fid wa dunia wal akhirah. Semoga jamaah umrah yang hadir pada majelis yang mulia ini yang menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah SAW, insya Allah disehatkan badannya, disehatkan, dikuatkan badannya, dipanjangkan umur dalam keadaan afiat, bisa kembali lagi dengan selamat berjumpa dengan keluarga dan cinta, dan insya Allah juga diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala salibina fiha abadan, selama lama-lamanya di surga Allah dan Alhamdulillah. Sama-sama ini habis makan ya tadi ya, masih bergerak nggak? Masih bergerak? Bergerak nggak? Bahasa Indonesia ya bergerak ya? Kembung sedang makan kenyang kembung. Apa udah siap pemanasin langsung? Ya. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Gimana jemaah, senang? Alhamdulillah saya hamba Allah yang dimiliki berdosa Al-Fatih mengucapkan jazakallahu khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Terima kasih banyak sekali para jamaah ikhwan muslimin wal muslimat yang sudah mempercayakan keberangkatan umroh bersama Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, yaitu PT Nurul Iman Tour and Travel bersama menjemput hidayah. Saya mau nanya dulu nih sama jamaah, boleh? Boleh? Niatnya umroh untuk apa? Hah? Ibadah. Kenapa ibadah? Hah? Hah? Minta ridho. Subhanallah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Nah, mantap itu yang pertama-tama Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa lagi tuh? Subhanallah. Ini yang pertama. Saya mohon maaf ya, banyak orang yang punya travel tapi hanya mau jadi bos. Semuanya serahin ke Mutawi, semuanya serahin ke anak buah. Kalau saya nggak mau begitu, saya mau punya travel, saya sendiri yang jadi anak buahnya, saya sendiri yang jadi Mutawinya, saya sendiri yang bikin kepada anak jadi saudara yang jadi gitu. Saya tanya sama jamaah, sama pemilik travel, hukumnya umroh itu apa? Dan disebutkan di Al-Quran ayat berapa, surat apa, bab umroh. Itu pemilik travel kata-kata nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Padahal di dalam kitab kita ini ada, ketika kita lagi mendaki Bukit Sofa dan Bukit Marwah, itu surat Al-Baqarah ayat 122. Apa bunyi ayatnya? Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihi. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha
syakirun alim. Di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, di situ ada syiar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berangkat haji ke Baitullah ataupun berumrah, maka tiada dosa baginya. Dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang berbuat baik, fa inna Allah Maha mengetahui syakirun alim. Dan Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Al-Quran ini adalah media komunikasi Allah dengan umatnya. Tuhan semesta alam berkomunikasi sama kita. Bagaimana cara kita untuk dicintai oleh Allah, bagaimana cara kita diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran yang disampaikan oleh Sayyidina kemudian Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, mohon maaf, kita ibadah sekarang ini jangan main-main. Saya kalau mau jamaah umroh, mohon maaf ya, mungkin rata-rata yang waktu udah dikerombongan semua. Saya kalau bawa ibadah jamaah umroh, rata-rata nyawanya udah dikerombongan semua. Karena ibadahnya nggak akan pernah berhenti. Tapi saya minta sama jamaah satu hal aja, jangan melewati waktu yang sudah ditentukan untuk istiqomah. Karena ketika kita misalnya kita mau menjabat malaikat, mendapatkan suara perang Badar dan kita Rasulullah SAW perang pertama kali melawan kaum musyrikin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu habis itu Madinah dan 2 siang kita berangkat jalan keluar. Karena kemarin saya jamaah ada yang keluar sibuk begini-begini dan sebagainya, akhirnya berangkat jam 3, akhirnya itu kita plak, akhirnya banyak tempat yang gak sampai gara-gara jalan. Saya keselnya minta ampun, akhirnya kita gak ke tempat para syuhada Badar yang meninggal di dalam Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang syuhada yang meninggal di dalam Allah Subhanahu wa taala itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin. Istilahnya kita datang ke sana berterima kasih supaya kita menjadi bukan satu seperti itu. Akhirnya nggak sampai gara-gara jamaah pun. Terus setelah itu kita umroh bukan hanya 2 kali, tapi 3 kali. Biasanya selesai umroh bisa dan 2 malamnya kita ambil mikot lagi. Jadi kita akan ambil mikot di 3 tempat yang berbeda. Tidak ada umroh seperti di Pulau Lima, tidak ada. Kata-kata ambil pertama umroh di Bir Ali, yang kedua ambil mikot di Cirona, yang ketiga ambil mikot di Panjang. 3 tempat ini insya Allah akan kita sampai di situ. Jadi ambil mikot di tempat yang berbeda-beda. Tapi saya minta satu hal lagi, ikut kalau misalkan semua jamaah taat, semua jamaah istiqomah, semua jamaah disiplin, insya Allah bismillah semua jamaah bisa cium hajar aswad. Benar, karena apa? Sabdanya Rasulullah SAW, nanti hajar aswad itu akan melihat siapa saja yang pernah mencium dia dan akan memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia pernah cium saya di dunia, maka dia akan mencium saya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf karena kemarin jamaahnya nggak santai-santai, leha-leha, akhirnya semua jamaah nggak ada yang cium hajar aswad. Ada yang cium di belakang. Dia siapa namanya? Amir. Dapat Kiai. Ada nggak ada yang. Nah itu saya nggak mau, pokoknya saya mengarahkan, bukan saya ingin mohon maaf umroh militer dan sebagainya, bukan. Saya mau umroh ini, mohon maaf kita udah uang sedikit, ya kan? Saya juga sama bu, saya berangkat ini dibiayai donatur bu, dibiayai donatur saya berangkat ini. Alhamdulillah, betul kita uangnya sedikit, tapi kita maksimalkan uang yang sedikit ini betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita puas berangkat umrohnya. Jadi ketika kita pulang, semua toreko sudah kita jalan di situ. Dan kalau umroh bersama Nurul Iman, 90% toreko Rasulullah SAW, maka Al-Haram awal Madinah Al-Munawwarah sudah kita selesaikan. Selesaikan kalau 90%. Jadi ketika umroh nanti ketemu sama jamaah yang tidak pernah umroh, dia akan heran-heran sama umroh kita. Kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Kok bisa di sini? Kaget ya. Tapi saya cuma minta satu hal sama jamaah. Pertama yang saya minta, jangan ngeyel,
Jangan nggak dengerin kata Habib, jangan nggak istiqomah, jangan tidak online dan tidak isi. Terus insya Allah bismillah kita akan naik ke Gua Hiro. Saya bilang sama mubalik yang punya majelis taklim yang hafal Quran, percuma kalian hafal Quran kalau kalian tidak pernah masuk dan sholat sunnah 2 rakaat di dalam Gua Hiro. Kita ajak kita naik semua nanti sampai ke Gua. Iya, kalau dia nggak kuat, menggunakan memang jalur yang tinggi, nanti kita akan istirahat, nanti kita istirahat, nanti insya Allah sampai ke dalam yang Gua Hiro. Pokoknya intinya itu apa gitu? Iya, karena saya alhamdulillah harus di rumah 2023 lebih banyak ibadah umroh daripada di Indonesia. Januari sampai Maret saya di 3 bulan umroh. Tetap di sana belajar bagaimana hotel, bagaimana bis, bagaimana jamaah travel, bagaimana ini bagaimana 3 bulan. Bulan April bikin travel, Mei berangkat 16 orang anak saudara. Habis itu berikutnya berangkat lagi umroh Ramadan, berangkat lagi Idul Adha di Baitullah, Idul Fitri di Madinah Al-Munawwarah, Maulid Nabi di dalam Rasulullah SAW. Jadi semua Allah Islam saya rayakan ini. Karena itu saya nggak mau jamaah, mohon maaf sekali. Bukan saya sombong, saya nggak mau jamaah sampai lewat mereka yang main ini. Karena apa? Karena menggantangkan. Karena apa? Karena nggak bisa sendiri. Kalau nggak mati nggak apa-apa, di sana nggak akan bau. Baju kita ini warna terus. Kayaknya itu langsung apalagi sekarang musim dingin, nggak ribet lagi dari sana. Iya, di sana tempat-tempat ibadah, mohon maaf, yang pahalanya berlipat-lipat ganda sudah disiapkan oleh Allah. Sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali kita sholat di negeri kita. Misalkan, mohon maaf, tadi kita sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kita sholat maghrib, misalkan pahalanya 300.000 rakaat. Sholat maghrib, Pak, sholat maghrib. Tambah sholat isya, tambah sholat subuh, tambah sholat duhur, tambah sholat asar. Tapi ingat, Rasulullah SAW bersabda, ilal masjidil haram, di dalam Masjidil Haram, bukan ilal hotel waktu ya. Jadi jangan salah kita lebih muncul ya. Itu kalau di Masjidil Haram. Ilal Masjidil Nabawi berapa pahalanya? 1.000 rakaat. Ilal Masjidil Aqsa berapa? 700. Jadi ilal Masjidil Nabawi 1.000, ilal Masjidil Aqsa 700. Tapi kalau saya dulu belajar di Yaman, ilal Masjidil Nabawi 10.000 rakaat pahalanya. Sholat dulu nanti kita di Masjidil Nabawi. Sholat dulu berapa pahalanya? 40.000. Ibu sholat di sini 40.000 kali, kalau bisa namain sholat 4 rakaat di Masjidil Nabawi. Karena itu pahala dan jangan orang yang haji dan umroh surga yang Allah SWT. Gimana teman semangat? Mantap? Mantap? Iya, jadi saya nggak mau buka yang banyak di sini. Cuma saya paling pertama wajib mengingatkan kalau jangan sampai jamaah leha-leha ya. Lebih baik kalau saya ini nyawa udah di kerongkongan tapi kita pulang puas dapat semua, daripada mohon maaf kita pulang sehat tapi kita nggak dapat semua kolektor yang disiapkan oleh Nurul Iman. Ya. Saya kemarin bawa jamaah ada namanya Sumur Firdaus dan nggak ada travel berangkat ke Sumur Firdaus. Sumur Firdaus itu pernah dimimpikan oleh Rasulullah SAW dan beliau dimandikan dari air dari surga. Lalu beliau datang ke sumur itu, beliau mandi di situ, beliau wudhu di situ, beliau minum di situ, dan berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ketika saya meninggal nanti, kalau mandikan air dari sumur ini 7 kali basuhan. Itu nggak ada di dalam lain. Tapi mohon maaf, karena kita keseringan datang ke sana, kemarin sumurnya sudah ditutup, airnya ditutup.
Makanya semakin lama, mohon maaf, semakin lama kita tak berangkat, semuanya akan begitu nanti sama orang lagi, sama pemerintah. Makanya saya bukan saya minta supaya maksa-maksa pada berangkat salah satunya sumur di luar itu udah ditutup. Alhamdulillah saya sudah simpan 2 botol di rumah dan saya bilang sama istri saya kalau saya meninggal nantikan saya pakai air dari sumur. Air jadi mahal, air sumur itu jadi mahal. Tapi masyarakat itu semua kalau Rasulullah ada namanya biroha. Rasulullah istirahat di situ 3 kali sebelum beliau melaksanakan haji akbar. Tempat itu sekarang sudah ditutup juga. Jadi kalau kita semakin lambat ke sana, waduh, tempat-tempat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah ditutup. Padahal di dalam Al-Quran mayoritas Rasulullah takut Allah. Karena siapa yang taat sama Rasulullah SAW takut Allah, maka dia taat sama Allah SWT. Dan juga takutkan dalam Nabi Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya sebaik-baiknya dan wajib kita contoh adalah sendiri kalau Nabi Muhammad. Jadi makanya secepat mungkin kita berangkat ke sana supaya kita langsung. Alhamdulillah hadis lima. Jadi minimal kalau kita belum berangkat haji, kita sudah pernah lihat Mekah. Ada yang pernah berangkat umroh? Ada yang pernah berangkat umroh? Ada yang pernah berangkat umroh? Oh, haji udah. Alhamdulillah ya, umrohnya waktu itu kapan? 2015. Semua. Saya 2019 pertama kali itu. Alhamdulillah. Terus selain umroh kemana lagi lagi? Umroh aja. Alhamdulillah. Jadi umroh itu nanti kita jabarkan ada 2. Ada fikihnya dan juga ada ibadahnya. Fikihnya itu apa? Untuk kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para mufassir, para ulama dan Rasulullah SAW agar ibadah umroh kita sempurna. Itu fikihnya. Ada tauhidnya yaitu doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua doa itu diterima oleh Allah. Untuk yang sekarang, karena rukun dan syariat umroh yang pertama adalah memakai ihram. Iya, jadi rukun syarat umroh yang pertama itu bukan niat. Teman-teman yang memakai pakaian ihram, wajib pakai laki-laki menggunakan pakaian yang tidak berjari. Karena itu kita menggunakan kain ihram. Tapi yang perempuan boleh menggunakan baju apapun yang penting menutupi lekuk tubuh. Dan juga sekarang ada peraturan di Arab Saudi tidak boleh pakai baju warna-warni, hanya boleh pakai baju berwarna hitam ataupun putih. Tapi sudah dapat mukena nanti pakai aja ya, dalamnya hijau, ungu, putih nggak apa-apa, yang penting pakai mukena ya. Jadi nanti pakai bawahnya pakai mukena untuk perempuan. Dan jangan lupa, mohon maaf, ini yang paling sering kejadian dari jamaah umroh saya. Rata-rata pakai sarung tangan ihram untuk yang perempuan menutupi telapak tangan. Coba lihat sarung tangan ihram, ada nggak yang menutupi telapak tangan? Kemarin jamaah saya ada yang kena, dia pakai sarung tangan toye. Tahu itu yang buat lagi mesin. Sarung tangan toye tahu kan bu? Tahu bu? Kali perempuan yang kena. Nah itu pakai. Coba lihat tangannya begini, innalillahi pakai sarung tangan toye, dia bukan sarung tangan ihram bu. Akhirnya kena. Dan apa itu dah? Nah, kalau bahasa kita dan itu beda dari bahasa Arab, dan itu artinya darah. Dan itu darah. Jadi ketika kita melanggar aturan yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus mengeluarkan darah. Apa itu darahnya? Yaitu menyembelih hewan kurban. Tapi sama ulama dijabarkan lagi. Kenapa? Karena kalau hanya pelanggaran kecil seperti pakai sarung tangan saja sudah kena dam, mohon maaf ya, sebangkrut kita. Tapi umroh 3 kali bu.
3 kali umroh kita kan, sekarang tenagamnya pakai sarung tangan, besoknya tenaga pakai facial wash. Habis ngambil impor cuci muka dulu lah biar seger. Satunya ada parfum. Kan kita ketika mengambil impor tidak boleh memakai minyak tetangga. Ya Bu ya, iya. Jadi kalau misalkan kita penandam sekali bayar kambing, penandam 2 kali bayar lagi kambing. Aduh, bisa setengahnya berangkat umroh 3 juta 9 juta. Tapi alhamdulillah dijabarkan sama ulama-ulama mufasir, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi dan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dan kubro, yang kedua dan surah dan kecil. Kalau yang besar itu membayar hewan kurban. Kalau yang kecil kita membayar fidyah ataupun puasa 3 hari berturut-turut. Sebenarnya posisinya di tempat kita melanggar, tapi karena waktunya akan terlalu singkat, maka dimampu atau diperbolehkan untuk kita melaksanakannya di negeri Indonesia tercinta. Tapi kalau ada yang kenal, WA aja Habib biar nggak malu ya, biar nggak malu. Misalkan aku malu saya kenalkan gitu. Sampai mohon maaf ya, ketika kita buang air besar untuk istinja atau bersuci aja, ketika sudah mengambil nikot dilarang pakai sabun berparfum. Jadi itu benar-benar harus kita jaga. Kenapa demikian? Mohon maaf, di zaman Rasulullah SAW bukan seperti kita umrohnya enak, naik nggak capek, nggak perlu naik onta, ya kan? Nggak perlu naik kuda. Kalau Rasulullah dulu semuanya naik onta, naik kuda. Jadi umroh itu ibaratnya ibadah yang paling berat. Karena itu amalannya dan juga pahalanya juga besar. Jadi mereka naik onta, habis sampai. Yang orang-orang kaya ini kan biasanya sombong tuh. Saya nggak mau sama orang-orang rakyat jelata. Untuk membedakan kasta di zaman dulu 1500 tahun yang lalu di dalam Rasul SAW itu membedakannya dari wanginya. Cium wanginya. Oh ini dari Kani Quraisy. Oh ini dari Kani Hasyim. Oh ini dari mana itu. Oh ini bau kadrun yang mahal ini, berarti ini nggak boleh dipakai ini. Begitu zaman dulu. Karena itu Rasulullah nggak mau ada tingkat-tingkat kasta di dalam Islam, sampai mengharamkan menggunakan minyak wangi ketika sudah mengambil nikah untuk berjumpa dengan Allah. Tapi mohon maaf, sebelum kita mengambil nikah boleh menggunakan dan bahkan sunnah menggunakan wangi. Ini baru satu, lagi nggak boleh potong bulu, nggak boleh potong rambut, nggak boleh belakang, nggak boleh caci maki, nggak boleh bunuh hewan, nggak boleh makan pohon, nggak boleh berburu dari sungai, nggak boleh hubungan badan. Kalau hubungan badan, ada yang suami istri? Hah? Kamarnya berdua apa rame-rame? Hah? Aku belum tahu. Orang rame-rame, alhamdulillah. Kalau berhubungan badan suami istri ketika sudah melakukan nifas, maka hukumnya potong kambing 1 ekor. Itu juga kena dan kubro. Dan satu lagi dan kubro apa Bu? Tahu kenapa? Tidak menyelesaikan syarat umroh wajibnya. Contoh, jamaah saya kemarin ketinggalan, bilang, aduh gimana Habib, udah pegang bendera, aman, nunggu, udah tinggalin aja, kita awal. Ketika kutuk-kutuk awal, datang udah putaran keempat, ya udah lanjut, putaran kelima, putaran keenam, putaran ketujuh, keluar dia. Kamu kan baru 3 putaran, kita sudah selesai 7 putaran, kamu kembali lagi, muter, awal lagi, belum selesai muter, saya tak kuat mau muter lagi, udah apa-apa lanjut aja. Berarti syarat umrohnya tidak lengkap, maka hukumnya tidak bisa bayar sukro. Namun umrohnya tidak sah kalau tidak membayar dan sukro.
Jadi akhirnya dia bilang, nggak apa-apa, dia langsung telepon suaminya, sayang, tolong anjing 1 ekor potong hari ini juga. Siap sayang, ini maksudnya. Jadi belum selesai umroh sudah kayak jalan dia. Anjing dalam ayam begitu langsung tahu. Itu langsung tahu. Jadi ketika umroh kita tidak sempurna, maka wajib kalian ganti. Apa itu umroh yang tidak sempurna? Awaknya tidak lengkap, sa'inya tidak lengkap, tidak tahalul, tidak melaksanakan sholat-sholat yang ditentukan, maka itu umrohnya tidak. Itu juga ibadah itu tentang yang masuk, dan memang kita ibadah dengan yang mahal, ya kan? Apalagi kalau kita leha-leha, wah, mohon maaf ya, seperti kita buang harta ke tempat yang tidak karena kita main. Tapi kalau kita niat benar-benar umroh untuk Allah dan Rasulnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan umroh dan umroh berikutnya, itu akan menjadi kafarat atau pembersih dosa baginya, dan juga akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan, hilang dari dalam diri kita. Dan juga umroh menghapuskan dosa seperti besi yang berkarat dipanaskan oleh api, luntur semua karatnya dan kembali pulih. Itu sabda Rasulullah. Dan mohon maaf, jamaah, ada jamaah saya baru tadi ketemu, dia mungkin berangkatin juga orang di sini, tapi dia tidak disebut namanya. Dia bilang, katanya Habib benar. Setelah saya pulang umroh kemarin, proyek saya nggak pernah habis. Proyek nambah. Kalau kita mau balik ya Bu ya, kalau kita kan perusahaan, jadi kan proyek. Kalau kita mau balik istilahnya undangan ceramahnya nggak pernah habis Bu. Jadi kalau hari ini undangan ceramah ini besok ceramah, waduh, kalau pelajar ilmunya dimudahkan oleh Allah, apapun aku cepat, hatinya disucikan oleh Allah, selalu ingat Allah SWT. Jadi itu kelebihan umroh. Benar saya pulang umroh setelah sama beriman, istri saya nggak pernah terputus, dapat lagi. Itu bukan kata saya Pak Ustaz, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan Rasulullah SAW adalah sadiqul wa'dil amin, sebaik-baiknya sahabat, sebaik-baiknya saudara yang akan membimbing kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru saya selalu berpesan, teman kita itu cuma 2. Yang pertama, teman kita, mohon maaf, teman kita adalah Allah SWT. Allah selalu harus hadir dalam diri kita. Dan yang nomor 2, teman kita adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah SWT. Ketika 2 teman ini tidak masuk kriteria ini, jangan jadikan dia sebagai teman. Jauh-jauh itu, karena dia akan membawa menuju kepada menjerumuskan kita kepada jurang kemaksiatan. Jadi teman kita bisa menjadi guru saya selalu itu ada makanya hadis saya itu. Teman kita itu cuma 2. Makanya nanti kalau ada yang mengingatkan kita, ayo berangkat ke masjid, ayo berangkat ke umroh, ayo semangat, jangan dimarahin ya. Makasih bisa mengambil saya, ayo kita berangkat sama-sama. Itulah sebaik-baiknya. Mantan jangan tegang-tegang begitu dulu. Aku nanti kita mohon maaf ya. Mohon maaf ya, kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi balligh azur. Ya Allah, tolong ijabah doa kami supaya kami bisa segera ziarah menuju kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga apa? Ya Allah, berikanlah kami rezeki, Allahumma rizqna ziarah itu di sana supaya bisa segera berangkat menuju kepada baginda. Yang berada kita Pak Haji Muhammad bukan harta kita, bukan uang kita. Kalau kita merasa seperti itu, maka umrah kita akan ada. Karena uang itu pun datangnya dari Allah. Yang memberangkatkan kita umrah, tanamkan di dalam hati kita mulai sekarang bahwa itu semua datang dari Allah, dan saya kepingin berangkat umrah menjadi sebaik-baiknya amalnya Allah dan amalnya Rasulullah SAW. Karena banyak yang sudah berangkat merasa sombong, saya tak buat sendiri sampai Mekah nggak bisa lihat dekat Mekah Ka'bah nggak bisa lihat, saya nanti sendiri di Ka'bahnya mana saya boleh nanti ada. Soalnya ngomongnya ketinggian,
Udah pakai taksi saya bayar gini. Ini masih di Madinah aja, masih di Madinah. Udah belagu. Ada beberapa kali berapa euro? Mohon maaf, nggak bisa lihat. Mama semua pada nangis lihat Ka'bah, ya Allah pusatnya berkah dia sendiri yang bisa lihat Ka'bah. Dia nangis, ya Allah bagaimana ini? Alhamdulillah, hal itu bersihkan hati, sucikan hati, karena kita itu berjumpa dengan Allah hanya membawa haulul sani, nanti ada hidup dari ini pada Allah SWT. Ambil air zam-zam, niat, hilangkan minyak, hilangkan semua penyakit-penyakit hati, pakai air zam-zam, baca doa, buka mata dari sana. Ada yang mau masuk Ka'bah, hilang, jawabannya hilang. Saya kira habis ke sana, saya pergi ke sana. 2 jam muter-muter di sana. Kalau saya nggak mau berhenti, biarin aja dia. Karena apa yang diberikan oleh Allah di Mekah dan Madinah itu bukan bagian dari tanggung jawab sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Nah, ketika terjadi, yang ini selalu membaca apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada daya untuk menolak bahaya kecuali hanya dari Allah. Makanya di sana kita ingatnya Allah, Rasulullah. Ketika dalam hati kita, saya bangga, pamer sama ini, jangan. Karena ria itu diibaratkan kita punya amalan dalam rumah disebar hati nanti mau dibawa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lihat di dalam hati dibakar itu. Hari amalan kita semua dibakar, hangus menjadi debu dan menjadi tidak ada manfaat dan memperoleh Kalau mau kita update, kita niatkan untuk mengajak orang menuju kepada Allah. Kalau kita lihat update supaya orang-orang makin beriman bertakwa kepada Allah. Jadi itu kalau umroh saya begitu. Ini bukan main-main Bu. Kalau main-main jangan ikut saya. Dia 30 juta banyak Bu. Silakan ikut 30 juta. Saya benar-benar ini mau membawa umatnya Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan yang diridhoi. Jangan tegang-tegang dulu. Alhamdulillah. Jadi itu aja perkenalan saya. Nanti kalau di Mekah atau di Madinah panggilnya Habib ya. Tapi bagaimana ini, tapi bagaimana jadwal ini tanya aja. Karena ini adalah umroh keluarga. Kita semua keluarga. Jangan hanya lihat, oh ini kakak saya yang dibantu kakak saya, oh ini orang tua saya yang dibantu orang tua saya. Jangan, semuanya dibantu. Ketika nanti di Masjidil Haram, kita ke masjidnya sama-sama, rombongan. Nanti ketika sudah tahu hotel, ada yang kenal hotelnya, ada yang nggak tahu hotelnya, ajak sama-sama, berangkat sama-sama. Itu menjadi ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sana kita harus berbuat baik selalu. Karena wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang berbuat baik, wa tawassaw bil haqq, dan menyampaikan hak, wa tawassaw bis sabr, dan juga orang-orang yang sabar. Jadi demi Allah bersaksi bahwa demi waktu semua perbuatan itu tidak bermanfaat, dia sia-sia, semuanya sia-sia. Kecuali orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan amal soleh, wa amilus shalihat, yang berbuat baik, wa tawassaw bil haqq, menyampaikan hak, wa tawassaw bis sabr, dan juga semuanya bersabar. Dan saya selalu menyampaikan guru hak dan Allah sampai ke bentuk air. Jadi saya juga sampai sekarang dengan supaya di sana nanti kalian sudah semangat dan bisa ibadah dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Tidak mengingat yang lain kecuali Allah. Mata. Alhamdulillah. Kalau udah kenal saya kan semuanya kan? Udah kenal kan? Alhamdulillah. Sekarang kita menggunakan kain ihram ya, untuk yang laki-laki. Yang perempuan siap-siap, nanti ada yang mau ditanyakan ya. Karena Habib memperagakan bagaimana cara memakai kain ihram untuk laki-laki supaya mohon maaf nanti ketika di sana pakai celana dalam pun tidak diperboleh, walaupun celana dalam
Imroh. Mohon maaf Bu, saya punya jamaah lagi sholat, habis ngambil pikul, saya lihat kok pantatnya nggak kotak segitiga. Iya, kenapa nih pantatnya segitiga? Harus saya colek dia. Ustaz, kenapa pantatnya segitiga? Kok antum kelihatan pakai celana dalam? Tapi ini saya pakai celana dalam. Nah itulah tidak boleh pakai celana dalam itu, karena memperlihatkan bentuk tubuh dan juga memperlihatkan bentuk daripada pakaian yang antum pakai. Jadi tidak sah juga hukumnya, haram juga hukumnya orang yang menggunakan celana dalam imroh. Nanti kita jumpa sama Allah pakai ini kita. Jumpa sama Allah pakai ini. Yang laki-laki, kalau perempuan sudah pakai, pasti menutupi tubuh. Kita pakai ini, nggak pakai apa-apa, nggak pakai jigine, nggak pakai apa lagi, udah banyak merek-merek krokodil. Nggak pakai itu kita, iya pakainya ini. Di umum mahsyar tuh nanti pakainya ini. Kalau yang disayang oleh Allah, kalau yang disayang oleh Allah panjang, terpendam dengan keringatnya, matahari sebentar nggak ada air. Ini mohon maaf, saya dari tadi habis makan sampai sini belum minum, rasanya aja udah sih. Makanya nanti ketika kita berdoa di tawaf di Ka'bah yang insya Allah dijawab oleh Allah, kita akan minta kepada Allah supaya diminumkan di telaga yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu telaga Tauhid. Mantap. Ibu-ibu mulai isi pertanyaan, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kain ihram kepada yang laki-laki. Bismillah. Ini dibuka. Ingat mereknya di depan dan kelihatan enggak. Boleh depan, boleh di belakang. Di atas pusar. Supaya nanti soalnya ini kalau kita nggak pakai baju ini nggak ada pakai. Terus di hebat. Nah kalau yang mau sabuk pakai sabuk. Iya wajib. Ditutup bahu sebelah kanan. Tapi ketika nanti kita sudah melihat Ka'bah, buka bahu sebelah kanan, maka tinggal selipin. Nah inilah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena itu Rasulullah menggunakan kain ihram di tubuhnya. Akhirnya kaum Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW. Itu Rasulullah menutup badannya dengan kain ihram, kaki beliau kemudian menutup Quraisy. Lalu Rasulullah SAW dari diperintahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Allah SWT untuk membuka bahu sendiri sehingga melaksanakan tawaf. Mata